لك شفاعة وهذا مطلبي أبدي. صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal khitanul haqqa lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa huwa hudan lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Al-ayat. Segala puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang dimana pada malam hari ini kita sama-sama masih bisa bermuwajahah, kita masih bisa bersama-sama bertemu, meleburkan kesalahan satu dengan yang lainnya di dalam acara yang mulia ini. Wabil khusus saudara kita Bapak Abdul Fattah mempunyai satu hajat yang luar biasa, mengundang kita semua di satu tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan siapapun di antara kita dengan niat yang tulus datang ke tempat ini, Allah jadikan langkah kita menjadi ibadah di hari nanti. Salawat serta salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita hadirkan semata-mata untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah, karena Rasulullah Muhammadlah yang pertama kali mengadakan acara-acara silaturahmi seperti ini, apapun bentuk judulnya. Pada intinya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diharuskan sekali untuk bersilaturahmi. Niat dan tujuannya semata-mata untuk melebur kesalahan satu dengan yang lainnya, dan yang lainnya pula bersilaturahmi, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Hadratul Mukarram Al-Afadil wal Afaqih yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para asatid wa asatidah, para masyayikh, para habaib, para guru-guru besar kita di wilayah ini yang tidak dapat saya sampaikan, saya sebutkan namanya persatu. Mudah-mudahan siapapun guru kita, siapapun ustazah kita, siapapun yang mendirikan, mengajarkan agama Allah di wilayah ini, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Dan tidak lupa pula yang dirahmati oleh Allah dari jajaran kepemerintahan setempat yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan dan Allah mengkaruniakan satu amanah yang dijalankan dengan sejujur-jujurnya. Amin. Dan tidak lupa pula hadirin wal hadirah, para ahli-ahli surga yang cantik-cantik macam bidadari surga ini, mudah-mudahan Allah tempatkan nanti di sisinya. Dan tidak lupa pula yang penting dan utama, kita doakan anak-anak kita, kader penerus kita yang pada malam hari ini datang. Tidak semata-mata mereka hanya ingin melihat satu hiburan, tapi disinilah cara salah satu mendidik mereka.
Hadirin rahimakumullah, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Saya bukannya tidak bisa mengucapkan atau melafalkan bahasa Sunda. Hapunten kasadayana, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Upami bahasa Sunda Tangerang mah pipaseaeun, pikaresepeun peureub. Ditambah lagi saya biasa nongkrong dengan di sana namanya Habib Bahar. Kapan apal nuker itu teh bahasana sapertos kumaha. Ketika kami dakwah, maaf, da kami mah nggak bisa untuk humoris dalam hayang ngulam pelawak mah mangga teh teuing. Kami perjalanan dari Tangerang menuju tempat ini, alhamdulillah kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam di perjalanan, dan tadi kami baru sampai sekitar kurang lebih setengah 9. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat menunaikan acara undangan saudara saya Bapak Abdul Fattah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniai dan Allah juga menganugerahkan kenikmatan yang lebih untuk beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam satu keterangan disebutkan kelak satu acana ieu teh hapunten Bapak Ibu, ieu teh ceramah bade digaskeun atau direm? Digaskeun nya. Moal panas ceuli moal. Wios. Kajenting nyeri hate da aing mah balik ti dieu teh langsung ka imah ka Tangerang. Teh teuing nya. Lamun ayeuna anu aya nu rumaos rawing kana cepil mangga eta. Teu diuleng deui ge kajen teuing aing. Ek balik dibayar ge henteu aing ka dieu. Da ayeuna mah Pak, ayeuna Bu nya hampura ieu mah hapunten. Lamun ayat haul, lamun ayat nazar, kadang-kadang kita ke anak kita selaku orang tua ini didikan yang amat sangat bodoh. Kenapa saya sampaikan amat bodoh? Kadang-kadang anak kita mempunyai hajat, jang engke mun di sepitan teh bapak pada ngulem dangdut haram jadah kitu. Sok ayeuna mah ceuk dina teori na hungkul, lamun ngulem dangdutan mah can ge acara prung sangu geus beak dua boboko. Can prung eta teh can beres nyanyi kopi geus dua jerigen geus beak. Nya can naon eta teh. Lamun ngulem kiai mah teu tempo ceheran we cukup. Oh deui. Irit. Da ari kiai mah disuguhan inung eueuh nya nuhun. Di paraban syukur eueuh ge balik. Tapi lamun orang kaul kanu lain kahiji hapunten mubadir, yang kedua tidak mendidik. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam satu hadisnya bahwasanya suatu hari nanti di zaman umatku di mana agama Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja. Gerapek ayeuna nah kaalaman ku urang henteu. Al-Qur'an dipajang di rumah kita tapi nu rame mah TikTokan ka arti geus sia. Oh. Ngarasa henteu? Oh, ini TikTokan ya. Yang tampil ya. Ari abdi mah moal hari ulang ke ibu-ibu mah. Tah murang kali urang ibu. Anak-anak kita di tempat kami di sana di Jakarta, di tempat kami di sana di Tangerang, naudzubillah min dzalik. Benar-benar anak-anak itu tak mengenal siapa, di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad. Kapan dilahirkannya Rasulullah Muhammad? Hari apa dilahirkannya Rasulullah Muhammad? Mereka semakin tidak mengenal siapa nabinya. Mereka disibukkan dengan hafiz Quran, mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran, tapi mereka tak pernah dididik bagaimana cara untuk menjalankan Al-Quran. Zaman ayeuna kita nggak pernah akan khawatir ketika Islam digoyang oleh Kristen. Tidak, Islam tidak akan hancur oleh orang Hindu dan Buddha. Tidak, tapi Islam akan hancur oleh generasinya sendiri. Bahkan Islam akan hancur oleh kiainya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Tidak sedikit kalangan ustadz, tidak sedikit kalangan kiai yang dimana menjual amplopnya sendiri demi kepentingan dapurna sorangan.
Ini sudah hal yang tidak lazim buat kami. Ini bukan hal yang rahasia lagi. Kita buka-bukaan aja di sini. Di sini dia ayah asatid wa asatidah, ustad dia anu kanya nyerian cepil mangga suara aku. Da iya teh ceramah teh lain kang nu biasa. Disering ngamusuhan rek nyantet mangga teh teuing. Ikhlas. Apabila di wilayah ini generasi kita tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak pernah merindukan siapa nabinya, saha nurek tanggung jawab. Saha nurek tanggung jawab. Nah inung bapakna. Da inung bapakna menggeus masrahkeun ka saha, ka para ustad, ka para ajengan di dieu, mangga pek geura ajarkeun anak-anak kami, tolong ajarkan anak kami titipkan di pesantren untuk bisa merindukan kepada nabinya, untuk lebih mengenal siapa Tuhannya. Tapi di zaman sekarang, wabil khusus di daerah Jakarta, wabil khusus di kota-kota besar, mereka sudah tidak lagi meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Mereka tanggalkan kepentingan mereka. Muncik bahasa Sunda kasar nama nu penting aing ceramah rek kaharti rek henteu nu penting balik bawa amplop tah kitu. Aya nu kitu nu kieu. Aya dagor ibu nu kitu. Dagor nu kitu daripada anak maneh daripada barudak urangnya ruksak ku gara-gara nu kitu. Karena serius, yang menghancurkan generasi kita itu bukan TikToknya. TikTok masih ada sumber positifnya, banyak diajarkan di situ, dituangkan hadis-hadis di situ, diajarkan di TikTok banyak. Tapi kurangnya pemahaman kepada anak-anak kita. Para pengajar kita sudah mempunyai kepentingan pribadi dalam menyampaikan agamanya. Ingat apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Agama kita kedepannya hanya tinggal agamanya saja, hanya tinggal namanya saja. Kita mengaku diri kita Islam, tapi kita tidak pernah condong kepada ciri akan keislaman. Hiji Pak, hiji tujuan Nabiullah Muhammad diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya yang mulia. Menyempurnakan akhlak kemuliaan, disitulah ciri keagamaan kita. Zaman saiki, zaman ayeuna cik geura tingali akhlak murang kalih urang kos sapertos kumaha. Banyak kita lihat di televisi, bahkan ketika kita sensus, kita coba untuk mencari data, ternyata lebih banyak orang-orang Islam yang masuk ke dalam penjara. Teu kagok da atuh nu lebet penjara teh ibu namina teh Abdurrahman. Kirang kumaha saena eta nama. Lamun anu lebetna di dinya Ronald mah paripek teuing, ieu mah Abdurrahman. Hamba Allah anu ngagaduhan kanyaah, anu dipikanyaah, tapi geus maehan inungna asup kana jero penjara. Saha eta Abdurrahman? Agamanya apa? Islam. Saha anu ngabegal? Islam keneh. Saha anu maok? Islam keneh. Saha anu ngalawan kolotna, anu ngadagor kolotna, anu ngabacok kolotna, masih keneh Islam. Sekarang 2023 agama kita sudah seperti ini. Bayangkan anak kita yang nanti di 2050, anak kita yang di 2030 nanti ke depannya, apakah mereka masih sanggup membawa keislaman? Kita yang hidup zaman sekarang, jangan merasa diri kita itu sudah nikmat. Jangan merasa diri kita itu sudah sempurna. Di dalam satu keterangannya Al-Imam, di dalam satu keterangannya Imam Abul Basri menyebutkan bahwasanya la taghurru bimakanin salih. Imam Hasan Basri menyebutkan la taghurru bimakanin salih. Kita jangan merasa sudah berada di dalam tempat yang baik. Neng, Ujang, di dieu, jangan merasa bangga kalau kalian berada di dalam tempat yang baik atau yang disebut pesantren. Ibu-ibu jangan merasa geus pangsolehahna lamun geus asup ke masjid atau majelis ta'lim. Ingat, Nabi kita, leluhur kita, Nabi Adam, kurang gimana hebatnya,
kurang gimana nikmatnya masuk ke dalam surganya Allah, tapi pada akhirnya Nabi Adam dibuang dari surga. Tempatnya mulia, tapi yang menjadikan tempat itu mulia itu bukan karena tempatnya. Allah mendirikan surga, Allah menciptakan surga. Kemuliaan surga itu karena nanti kata Allah ada satu makhluk yang akan memasuki surga ini yang disebut manusia. Kita biasa gaul di masjid, orang biasa nongkrong di masjid, heula ulah bunga heula. Ujang kalian, neng yang biasa di pesantren, jangan bangga dengan kalian dimasukkan ke pesantren, tapi ingat pembentukan mental kalian ketika dimasukkan yang harus dibentuk. Tidak sedikit orang yang jebolan ke jalan pesantren sekarang malah jadi bajingan. Bukan pesantrennya yang salah, bukan kiainya yang salah, bukan. Tapi kembali lagi kita kepada orang tuanya masing-masing. Kembali lagi kepada kita, siapa yang mendidik agama kita. Malam ini kita hadiri satu pesta. Malam hari ini kita hadiri satu acara yang dimana adalah acara ini adalah satu khitan. Kalau kita coba ideologinya hitam, kalau kita coba biografinya hitam, kalau kita coba tafakur apa sih hitam, pada intinya adalah hitam itu memberikan satu pendidikan awal kepada anak kita yang suatu hari nanti kita akan jelaskan kepada anak kita. Jang ari hitam teh maksud tujuan bapak teh kanggo kieu sareng kieu. Tapi ulah munafik dina diri kade ye. Hapunten ka sahibul hajat, hapunten. Kadang-kadang orang ngaayakeun pesta teh geus hitung-hitunganna untung rugi, bener teh Ibu? Ulah ngabohong sia kade. Sengaja kita adakan silaturahmi atau satu hajat dengan niat bukan untuk benar-benar menyadarkan halal bihalal, bukan untuk benar-benar mengadakan silaturahmi. Kita kumpulkan para umat, kita kumpulkan jemaah, tapi lebih kepada kepentingan pribadinya. Yang pertama, khitan itu mendidik seorang anak yang dimana suatu hari nanti kita kasih teladan kepada mereka. Jangan di khitan maksud dan tujuannya adalah apa? Yang kedua, kenapa Rasulullah menyebutkan bahwasanya Al-Quran nanti itu hanya tinggal tulisannya saja? Saya titipkan kepada orang tua yang hadir di sini. Wabil khusus, saya titipkan kepada orang tua yang hadir di sini. Yang dimana orang tua, bapak, ibu, sepuh di dia upami ngagaduhan murang kalih istri. Apabila kita mempunyai anak perempuan KHD. Anak perempuan kita sedari dini sudah kita didik. Anak perempuan kita sudah kita asuh, sudah kita rawat, sudah kita jaga. Tapi ketika beranjak dewasa dan dilamar oleh seorang laki-laki, orang sok kecolongan, Pak. Kenapa saya sampaikan kita kecolongan? Karena kita tidak berpedoman kepada Nabi kita. Dulu pernah ada kisah ketika Rasulullah ceramah, ketika Rasulullah pidato di depan umatnya, lantas ada satu perempuan yang berdiri, "Wahai Nabiku, wahai Rasulullah, izinkan aku dijadikan wanitamu." Itu yang disampaikan oleh perempuan itu. Izinkan aku ya Rasulullah untuk menjadi salah satu, menjadi istrimu. Lantas Rasulullah pun tersenyum dan Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang laki-laki, "Wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang ingin menikahi perempuan ini?"